Ya, selamat pagi, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan tidak berpanjang kata, mari kita awali persekutuan doa pagi ini dengan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Yang Kau beri bisa kasih Engkau sungguh baik. Ini terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, beri aku bisa kasih dan terlambat yang dispasi. Mari kita awali dengan doa terlebih dahulu. Bapa, sungguh besar kasih-Mu dan sungguh besar penyertaan-Mu yang senantiasa mengiringi hidup kami. Terima kasih Bapa untuk pagi ini Engkau segarkan tubuh kami setelah istirahat semalam. Dan pagi ini kami mau mengawali untuk bersekutu bersama saudara seiman. Kiranya kuasa Tuhan hadir di dalam persekutuan kami. Kami menyerahkan persekutuan doa hari ini dalam pimpinan-Mu Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Amin. Untuk keduanya, sebelum pemberitaan firman renungan pagi ini, kita akan menyanyikan pujian
tiada beban yang berat. Tiada beban yang berat di dalam yang sangat tinggi, yang ada hidup yang besar di dalam tiada beban yang berat di dalam Tuhan yang sangat tinggi, yang ada hidup yang besar di redakannya, yang hancur luluh ya, saya sampaikan kepada Pak. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara semua. Kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali melalui persekutuan doa. Demikian juga dalam merenungkan firman Tuhan. Bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan menyerahkan kepada Tuhan agar Tuhan menolong kita untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur pada kasih karunia-Mu. Kami bersyukur kami boleh berkumpul di dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan tolong agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Kasih-Mu menyertai kami, mengurapi kami,
Tuhan ampuni segala kesalahan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan persetujuan doa pada pagi hari ini. Amin. Apakah Bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan jelas atau masih ada gangguan? Jelas sekali. Makasih. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana Tuhan memberi kelegaan, memberi kesegaran dalam kehidupan kita ya. Bagaimana perasaan Bapak, Ibu, Saudara pada pagi hari ini? Apakah merasa senang, sangat senang, merasa bisa fokus, memiliki ambisi atau keinginan yang kuat? Apakah merasa bersyukur? Ataukah merasa bangga dan sangat semangat gitu ya dalam menikmati menyambut hari ini? Atau malah sebaliknya ya, Bapak Ibu merasa stres ya, merasa terganggu atau bosan gitu ya, tenang, bingung, lelah, kepo, pengen tahu ini, pengen tahu itu ya, merasa percaya diri. Apakah Bapak Ibu merasa istilahnya apa ya, marah, khawatir, malu ya. Demikian juga apakah merasa putus asa gitu, kecewa, tersakiti, dan lain sebagainya. Bapak Ibu punya perasaan masing-masing, punya situasi yang saya tidak tahu, tetapi yang terjadi dalam Bapak Ibu semua, ya itulah yang saat ini sedang Bapak Ibu alami ya. Perasaan lelah, perasaan tidak menyenangkan bisa terjadi kapan saja, di mana saja ya. Tidak hanya di lingkungan pekerjaan, tetapi bisa juga terjadi di jalan, ya, di rumah, di gereja, dan lain sebagainya gitu ya. Ada perasaan-perasaan yang membuat kita merasa jenuh dan lain sebagainya, yang merasa kita sangat ketakutan gitu ya. Dan pagi hari ini kita akan fokus kepada perasaan lelah itu, beban berat itu ya, yang terjadi dalam kehidupan kita. Tadi saya menyebut perasaan capek, lelah itu bisa terjadi pada saat pelayanan. Ya, bisa, kalau Bapak Ibu pernah mendengar kisah dari David Flood ya, saya menyebutnya David Flood ya, dan Svea. Nah ini seorang atau pasangan istilahnya apa? Pasangan misionaris dari Swedia ya. Ya mereka ini mengalami satu kekecewaan yang luar biasa pada saat itu ya. David Flood ini kan misionaris dari Swedia. Sehingga dia dan keluarganya merasa tidak perlu Tuhan, meninggalkan Tuhan itu. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar ini. Tapi kalau belum, saya ingin cerita sedikit ya, mengalami David Flood ini kan misionaris dari Swedia. Pada saat dia ada satu kesempatan, dia bersama dengan istri terpanggil untuk memberitakan Injil di Zaire pada saat itu ya. Zaire itu di Afrika pada tahun 1921 dengan keluarga lain, keluarga Erikson dan keluarga yang lain gitu ya, berangkat ke Afrika. Mereka punya bayi yang namanya David Junior gitu ya. Mereka baru 2 tahun, kemudian mereka pergi ke Afrika. Memang Afrika saat itu dipenuhi oleh nyamuk malaria gitu ya. Dan tiba di suatu desa, mereka sendiri tidak diizinkan masuk sehingga mereka harus berkemah di luar gitu ya. Tidak boleh orang kulit putih masuk ke desa karena mereka merasa orang-orang Afrika gitu ya, dewa-dewa tidak akan marah gitu ya, tidak mengizinkan mereka. Nah, David dan Svea ini tidak menyerah, mereka mendirikan pondok ya dari apa yang ada di situ ya, di hutan di tepi
tepi luar desa gitu ya, tinggal tetap sana. Nah, mereka menderita kekurangan gizi karena ya makan kurang, jarang berhubungan dengan penduduk, hanya seorang anak kecil gitu ya. Seorang anak kecil yang mereka minta untuk menyuplai makanan, minuman, dan lain sebagainya, anak kecil ini. Dan itulah satu-satunya kontak dengan penduduk lokal dan satu-satunya hasil dari pelayanan Injil gitu. Anak itu dibimbing untuk menjadi pengikut Kristus. Nah, sayangnya malaria membuat kondisi istrinya, kondisi Svea ini terus memburuk dan malah hamil, dan hamilnya ini melahirkan seorang bayi perempuan gitu. Kondisi ibunya sangat lemah sehingga ia malah meninggal gitu. Dan dia memberikan nama Aina. Nah, David sangat terpukul dengan kematian Svea itu, sehingga dia membuat peti mati dan menguburkan istrinya di tanah yang dia tidak kenal gitu ya, jauh dari Swedia. Kemudian dia marah kepada Tuhan ya, mengapa Tuhan panggil sebagai misionaris tapi kok malah diberi kesusahan, kemalangan, istrinya meninggal, anaknya nggak ada yang ngurus ya. Dan akhirnya setelah itu dia pulang lagi, dia serahkan anak yang baru dilahirkan itu kepada keluarga yang lain gitu ya. Pokoknya saya nggak mau ngurus anak ini, lahir nggak ada ibunya gitu ya. Aina ini berikan kepada keluarga yang lain, dan keluarga yang lain kemudian malah meninggal gitu ya. Keluarga Erikson ini diracun gitu ya. Kemudian pasangan yang lain dari Amerika mengasuh anak ini. Kemudian mereka kemudian belajar bahasa setempat gitu, bahasa Swahili. Dan sementara itu di Swedia David Plot menikah lagi gitu ya, memiliki 5 orang. Tapi dia sangat kecewa dan dia tidak mau menyebut nama Tuhan dalam keluarganya. Dia sering mabuk gitu ya, marah pokoknya. Dan Aina yang kemudian dipanggil sebagai Agi gitu ya, pindah ke Amerika mengikuti orang tua angkatnya tadi. Dan secara singkat, kemudian Agi ini menjadi seorang keluarga Kristen, keluarga yang melayani Tuhan di gereja, di sekolah Kristen gitu ya. Kemudian dia juga menjadi seorang yang ya cukuplah gitu ya di Amerika gitu. Nah, ini pada suatu saat Agi ini mendapatkan kiriman majalah Kristen gitu berbahasa Swedia. Dan dia itu heran, ada nama Svea dan ada foto-fotonya dia waktu kecil gitu. Dan ada foto kuburan, ada salib yang bertuliskan Svea Flood. Kemudian dia karena nggak bisa bahasa Swedia, ya meskipun dia keturunan Swedia, tapi karena di Amerika kan dia nggak pernah belajar bahasa Swedia. Kemudian dia mencari itu, ini artinya apa majalah ini, kok bahasa Swedia. Nah, kemudian dikisahkan bagaimana keluarga Svea datang ke Afrika, diberitakan firman Tuhan, dan kepada seorang bocah laki-laki setempat, keluarga ini kemudian mengalami kemalangan gitu ya, dan meninggal setelah melahirkan seorang anak perempuan, entah di mana gitu ya. Kemudian bocah kecil ini, melalui bocah kecil ini sebetulnya Tuhan telah menyelamatkan 600 orang Zaire ya. Anak ini kemudian bertumbuh menjadi pelayan Kristus dan mendirikan sekolah, dia menjadi seorang yang terdidik gitu ya, dan dia bisa membawa ribuan orang untuk percaya kepada Tuhan. Dan Agi sendiri terkejut ya dengan cerita itu. Kemudian dia diberi tiket oleh sekolah Alkitabnya, di mana dia bekerja bersama suaminya gitu, untuk pergi ke Swedia. Dalam perjalanan kemudian dia singgah di London dan dia bertemu dengan anak kecil, sebetulnya bukan anak kecil, yang menjadi pelayan Injil itu. Dia mencari itu dan dia bertanya gitu, yang berkhotbah gitu ya. Pernahkah Anda mengetahui seorang
keluarga Svea ini, keluarga David Flood ini, ya Svea adalah seorang yang membimbing saya untuk percaya kepada Tuhan waktu saya masih anak-anak gitu ya. Dan mereka memiliki seorang anak kecil ya, tetapi tidak tahu bagaimana kondisinya sekarang gitu. Nah, saya adalah bayi itu. Nah, kemudian pendeta tersebut, pengkhotbah tersebut ya, bernama Ruhi Gita Dagora, ya menangis gitu ya, karena mendengar bahwa Agi masih hidup, kemudian bertemu secara muka dengan muka gitu ya. Ternyata dari kisah yang disampaikan ini, bagaimana orang yang sangat menderita ternyata bisa menghasilkan ratusan ribu orang yang percaya kepada Tuhan di satu negara. Dan kunjungan inilah yang kemudian menyadarkan kepada David yang telah puluhan tahun tidak bertemu dengan anaknya, yang dulunya dianggap anak yang dia tidak bisa rawat gitu, menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang dipikirkan manusia seperti halnya setelah kita membaca Yusuf ya. Tuhan membuka cara dengan jalannya sendiri. Jalan Tuhan bukanlah jalan manusia. Dan bagaimana kita merasa lelah atau berbeban berat dalam kehidupan kita, karena kita tidak ada gairah, tidak ada semangat, cepat marah, tidak sabar ya, khawatir dan lain sebagainya gitu. Nah, kelelahan ini yang barangkali akan menjadikan seseorang ya gimana ya, tidak punya semangat, tidak bergairah gitu ya, ingin istirahat gitu ya. Dan dalam hidup kita tidak bisa menghindari kenyataan ini. Rasa lelah ini memang tidak akan Tuhan hilangkan, karena memang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak pernah berjanji, dan kita harus selalu siap untuk menerima beban yang selalu ada tersebut gitu ya. Nah, ada 7 tokoh Alkitab. Kalau tadi kita belajar dari David Flood dan keluarga yang begitu tertekan sehingga dia merasa kelelahan dan tidak ingin menyebut nama Tuhan, dan akhirnya melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui seorang anak kecil yang membawa banyak jiwa percaya kepada Tuhan. Dan apa yang dilakukannya menjadi berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat 7 tokoh Alkitab ini, Bapak Ibu sudah paham semuanya ya. Bagaimana Daud harus bergumul, sangat tertekan, terutama ya pada saat dia sebelum melakukan dosa, dikejar-kejar oleh Saul yang merasa terancam kerajaannya atau posisinya sebagai raja. Apalagi pada saat dia sudah melakukan dosa kepada istri Uria itu ya, Batseba. Dia sangat tertekan, marah, ya, kesepian, ketakutan, menangis karena dosanya, pergumulannya, dan itu dituangkan dalam tulisan-tulisannya di dalam tulisan Samuel maupun juga tulisannya sendiri dalam Mazmur gitu ya. Dia sangat menyadari segala kelemahannya, kekurangannya, hingga sangat berteriak kepada Tuhan. Bagaimana kehilangan anak-anaknya akibat dari dosanya tersebut gitu ya. Dalam cerita yang lain kita juga mengingat bagaimana Elia gitu ya. Elia sangat patah semangat, bahkan dia ingin dipanggil Tuhan sajalah gitu ya. Dia sangat ketakutan. Padahal dia bisa berani menghadapi ratusan pendeta Baal, tetapi pada saat dia diancam gitu, baru diancam gitu, sudah merasa ketakutan, dan itu pun raja ataupun ratu perempuan gitu ya. Isabel yang luar biasa gitu ya, menjadikan dirinya sangat tertekan gitu ya, sangat ketakutan. Kita juga mengingat kembali bagaimana Yunus ya, kisah Yunus
yang marah, dan dia harus lari, dia marah kepada Tuhan, ya, dia ingin pergi sejauh-jauhnya. Bahkan setelah badai dia juga menyatakan ya lebih baik mati daripada hidup gitu. Tapi Tuhan sabar bagaimana dia harus menghadapi kenyataan hidupnya. Kisah dari Ayub, ya, Ayub yang luar biasa menderita. Dia kehilangan, dia kesakitan secara fisik. Tidak hanya kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan semuanya gitu. Bahkan istrinya juga mengajaknya untuk meninggalkan hidup ini. Pokoknya tidak mau mendapatkan kemalangan dalam hidupnya gitu ya. Nah, kita juga belajar dari Musa. Saat ini kita dalam proses membaca Musa. Musa ini sangat memperhatikan bangsanya gitu ya. Padahal kalau dia memperhatikan dirinya ya dia sangat berkecukupan gitu. Kalau dia egois dengan dirinya gitu ya. Tapi dia sangat susah dengan dosa-dosa bangsanya. Dia sangat menangisi bangsanya ya. Dia marah atas pengkhianat bangsanya sendiri, pengkhianatan bangsanya. Dia ingin berhenti memimpin. Dia sebetulnya tidak ingin memimpin, tapi Tuhan melihat bagaimana dia orang yang bisa dipakai Tuhan, yang bersedia menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya dan melalui hidupnya, dan dia ingin bangsanya untuk keluar dari tanah perbudakan tersebut. Kita juga mengingat bagaimana Yeremia ya bergumul dalam kesepian, tertekan ya. Dia melihat bagaimana bangsanya itu tidak mau mendengar firman Tuhan dan dia harus berkhotbah, tetapi tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar kehendaknya gitu ya. Dia dipanggil tidak boleh menikah, apalagi punya anak gitu ya. Ya miskin, diejek ya, ditolak oleh bangsanya sendiri gitu ya. Dalam perjanjian lama tadi banyak kisah, dalam perjanjian baru pun kita juga melihat bagaimana Paulus ya. Paulus ditindas ya, dianiaya ya. Dia sangat bisa merasakan bagaimana sih orang yang percaya kepada Tuhan gitu ya. Dia melihat bagaimana proses Tuhan membentuknya melalui kesusahannya, kesukarannya, ketakutannya, ya di penjara, bahkan menurut tradisi gitu ya, dia dipenggal kepalanya gitu ya oleh Kaisar Nero gitu. Nah, di dalam firman Tuhan kita bisa melihat bagaimanakah kita seharusnya memperoleh firman Tuhan itu, kelegaan itu, kesegaran itu ya. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai dengan 21 dinyatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, karena Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi kita harus menyadari bagaimana kekurangan kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita. Karena dosa maka banyak beban yang harus kita alami, kita hadapi, dan kita nikmati dalam kehidupan ini. Demikian juga di dalam Yeremia 31 ayat 25 menyatakan bahwa Tuhan Allah itu membuat segar orang yang lelah. Dan setiap orang yang merasa merana ya akan dibuat puas, atau dalam terjemahan yang mungkin lebih ya apa istilahnya ya, yang bisa dibaca dalam bahasa kita gitu. Sebab Tuhan ya, aku akan memuaskan jiwa yang lelah dan menyegarkan setiap jiwa yang merana. Tuhan sudah berjanji itu. Kita punya beban, tetapi
Kita perlu datang kepada Tuhan, kita mendapatkan kesegaran, ya, kelegaan yang sesungguhnya. Di dalam Mazmur 16 ayat 8 sampai dengan 11 dinyatakan bahwa aku, ya Tuhan, senantiasa memandang kepada Tuhan. Maaf, aku maksudnya pemazmur ini ya, senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau, Tuhan, ya, tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitakan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Ya. Bagaimana pemazmur ini melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupnya sepanjang ia memandang kepada firman Tuhan, kepada kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Di dalam Mazmur yang lain, ya, kita bisa membaca dalam Mazmur 19 ayat 7 ini, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Jadi di sini ditegaskan bagaimana kita harus tetap melihat, memandang, dan berharap kepada firman Tuhan, pada Taurat Tuhan itu. Dalam Mazmur 23 ayat 3, Mazmur 23 ini yang sering kita baca, yang sering kita ingat. Ia menjadi gembala kita, ia menyegarkan jiwa kita, ia menuntun jiwa kita di jalan yang benar. Oleh karena namanya, jalannya adalah kebenaran itu sendiri, gitu ya. Dan yang terakhir, kita bisa baca bagaimana Tuhan Yesus sendiri juga memberikan kelegaan, ya. Marilah kepadaku. Seperti nyanyian yang sudah kita sampaikan tadi. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, ya. Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan berjanji kepada kita dan janjinya itu tetap tinggal dalam kehidupan kita selama kita percaya kepadanya. Memang jalan Tuhan itu bukan jalan kita. Apa yang kita harapkan terjadi pada saat ini itu berbeda dengan penglihatan Tuhan. Bagaimana Tuhan memandang kehidupan ini. Waktu bagi kita mempunyai masa, mempunyai jangka, ya. Kita pikir bahwa kehidupan 10 tahun, 40 tahun itu waktu yang sangat lama, gitu ya. Tetapi kalau kita melihat atau memandang perspektif dari kacamata Tuhan, maka keabadian itu ya tidak terbatas, gitu ya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Seperti halnya yang terjadi pada diri Yusuf. Ya. Yusuf dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya, itu tidak terjadi pada saat itu. Dia perlu waktu yang lama, gitu ya. Orang tuanya Yakub yang ingin mendapatkan Rahel, dia perlu puluhan tahun untuk menikahi Rahel. Tetapi disampaikan dalam firman Tuhan, yaitu sangat sebentar, gitu ya. Jadi relativitas itulah yang perlu kita pahami, ya. Bagaimana David Flood tadi, ya, yang kalau Bapak Ibu sempat baca, sempat mendengar cerita ini, kalau kita hitung-hitung itu juga puluhan tahun, ya. Dia marah, kecewa, gitu ya. Nah, tergantung bagaimana kita melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu,
kita perlu berpikir seperti halnya Yusuf ya, yang sudah kita baca. Yusuf dengan sabar menantikan kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Dan itu perlu waktu puluhan tahun. David Platt yang marah-marah sepanjang hidupnya, untung aja Tuhan masih memberikan kesempatan sampai akhir hayatnya sehingga dia bisa bertobat dan dipanggil Tuhan pada saat dia percaya kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak membiarkan anaknya menjadi kecewa dan kecewa sampai dengan akhir hidupnya. Yakub juga sama gitu. Dia menjadi kecewa dan kecewa karena anak yang dikasihnya dipanggil Tuhan menurut dia ya, menurut cerita dari anak-anaknya. Dia sangat kecewa, bahkan dia menyatakan, apakah aku harus merasa tawar hati sampai dengan dalam kehidupan yang berikutnya. Demikian pula kita. Apakah yang sudah kita lakukan bagi Tuhan? Mungkin jawaban tidak bisa kita sampaikan sekarang. Kita perlu waktu yang lama untuk mendapatkan jawaban Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini bisa membuka mata hati telinga kita untuk firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Melalui keseharian kita yang seringkali kita sendiri juga tidak tahu gitu ya. Apakah pekerjaan kita berkenan kepada Tuhan? Tuhan berkati Bapak Ibu semuanya, dan mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur untuk firman-Mu, untuk pengertian-Mu, untuk kehendak-Mu yang Tuhan sampaikan melalui anak-anak Tuhan di banyak tempat. Banyak orang yang percaya kepada kekuatan, meskipun kami sendiri juga tidak bisa melihat itu. Tetapi di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah menyampaikan firman Tuhan, demikian juga memuliakan nama-Mu. Dalam kehidupan sehari-hari, kami menyerahkan kehidupan kami. Menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita akan pada doa syafaat selanjutnya ya. Doa-doa syafaat sudah saya kirimkan melalui WA, dan untuk Bapak Ibu yang belum menerimanya bisa ambil bagian dari 28 pokok doa syafaat kali ini. Dan nanti doa penutup akan dibawakan oleh Saudara Nikolas. Setelah kita berdoa untuk hari ini, Pak Edi yang mengantarkan Ibel untuk melepas alat apa tadi ya? Terus dokter, Bu. Oh ya, semoga berjalan dengan lancar dan Tuhan akan berikan kesehatan yang benar-benar sempurna sesuai kehendak Tuhan. Mari kita akan mengakhirinya dengan menyanyikan pujian Pimpin Aku Tuhan Hua dalam gurun dunia. Kita yang lemah tentunya harus senantiasa mohon pimpinan dari Tuhan. Oh, dan setia di
Aku yang di surga kasih berakhir Kami mau menyerahkan untuk setiap kami, setiap jemaat GKMI Pengharapan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, agar kiranya Tuhan yang boleh terus memimpin, menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Agar kiranya di dalam kehidupan setiap kami boleh menjadi pribadi yang makin hari semakin membaik, dan kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan pakai menjadi berkat, menjadi Alkitab yang terbuka bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Agar melalui kehidupan kami pun nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan setiap doa-doa kami ini. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan mengambil saat teduh sejenak, Bapak.